Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Selalu semangat mengikuti pembelajaran dari jauh dan tetap mematuhi protokol kesehatan walau di rumah. Hari ini, Ibu akan mengajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Sekarang, kita akan menyimak cerita dari Rumah Dongeng dengan judul apa itu anak-anak ya? Ya, benar. Ayam Jago Baru. Rumah Dongeng kali ini bercerita tentang ayam jago yang mengira bulan purnama adalah matahari terbit. Ibu akan membaca. Anak-anak, silakan menyimak dan mendengarkan ya. Ada ayam jago baru di dusun itu. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, dalam tidurnya, jago itu terjaga. Sebelah matanya yang masih mengantuk membuka pelan. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Sapi-sapi pun perlahan-lahan turun ke halaman. Wah, rupanya Pak Tani terlambat mengajak kita ke sawah, ujar mereka. Astaga, sudah pagi lagi, gumam si anjing. Dia masih capek dan mengantuk. Seharian tadi, dia berlari-larian ikut menjaga kambing dan padi. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar binatang-binatang itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, setelah membaca dongeng di atas, silakan anak-anak mencari kesimpulan
dan tuliskan di buku tulis kalian. Nah, setelah mendengar dan menyimak cerita Ibu tadi, Ibu punya permainan. Ya, teka-teki silang. Isilah teka-teki di bawah ini dengan pertanyaan mendatar dan menurun. Silahkan isi di buku tulis kalian. Nah, Ibu masih punya cerita satu lagi. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Seperti tadi, Ibu membaca, anak-anak mendengarkan dan menyimak ya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalik pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas. Tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Setelah membaca dongeng di atas, silakan anak-anak mencari kesimpulan dan tuliskan di buku tulis kalian. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini anak-anak kelas 3. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap jalankan 5M ya.